Halo semuanya, kembali lagi di channel Harald Arkan. Setelah sekian lama, udah 2 tahun lalu kayaknya ya terakhir touring jauh, naik stylo sejauh 1.700 km. Akhirnya, di tahun 2026 ini kita touring jauhan lagi. Touring kali ini kalau biasanya bareng teman-teman, kali ini gue touring berduaan aja sama bokap. Naik KLE 500 dan X-Max 344cc gua. Si KLE kondisinya masih full standar, belum ada yang diganti-ganti sama sekali, paling cuma gue tambahin smart riding system dari Cigi aja. Nah, kalau si X-Max udah cukup banyak nih modifannya. Kayak suspensi depan udah gue ceperin 5 cm pakai lowering kit dari Provender, ban dari FDR, lampu udah upgrade pakai auto vision, dan mesin yang sudah gue bore up di Sportici jadi 344cc. Yang pastinya bawa motor yang udah banyak modifikasinya kayak gini, ada aja tantangannya selama perjalanan. Seru deh, pokoknya jadi ada ceritanya. Seperti biasa, kita preview rute dulu. Jadi touring kali ini endingnya kita akan main di Bromo. Nah, untuk jalurnya dari Jakarta kita akan mengarah ke Bandung. Untuk pertama kalinya gua akan lewat jalur Jonggol. Dari Bandung kita akan lewat jalur tengah sampai ke Banjar, kemudian kita akan mengarah ke Dieng. Dari Dieng kita akan ke arah selatan via Wates melewati jalur lintas selatan dari Jogja ke Pacitan yang nikmat banget. Kemudian dari Pacitan kita akan ke Bromo via Trenggalek, Tulung Agung, Malang, dan lain-lain. Nah, yang bikin touring kali ini cukup panjang sampai 2000 km lebih karena kali ini kita akan bawa balik lagi motornya. Biasanya kan kita towing dari tujuan terakhir tuh. Untuk arah baliknya kita full jalur selatan. Jadi dari Bromo mengarah ke Pacitan, kemudian selatan Jogja, Cilacap, Pangandaran, Cidaun, dan endingnya kita akan finish di kota Bandung. Hari pertama kita start dari Jakarta udah cukup siang sih ya hitungannya. Kita start sekitar jam 5-an. Mengarah ke Bandung kali ini kita lewat jalur yang berbeda. Kita lewat Jonggol yang udah rame banget jam segini. Kemudian kita lewat Cibubur, lurus-lurus doang ya kan, dan lanjut lagi mengarah ke Bandung. Lewat jalur sini sih buat first timer kayak gue cukup enak ya jalurnya, nggak ngebosenin, nggak begitu rame, banyak tikungan-tikungannya jadi nggak ngebosenin, lurus-lurus doang. Terus view-nya juga cukup oke. Banyak pemandangan sawah hijau-hijau. Dan gua nggak tahu nih pas di daerah mana ya ini tiba-tiba ada kabut guys. Keren juga ini. Dan ternyata ini tembus-tembusnya udah di daerah Padalarang. Hitungannya sih jauh lebih cepet ya dibanding lewat jalur puncak terus Cianjur kayak biasa. Next kalau mau mengarah ke Bandung pastinya sih gue prefer lewat sini ya. Sampai di Bandung, kalau biasanya kita langsung mengarah ke selatan via Soreang dan Ciwidey, berhubung kali ini kita mau mencoba jalur tengah, jadi titik berikut yang akan kita lewati yaitu Tasikmalaya. Nah, mengarah ke sana, dari Gmaps kita dilewatin jalur kayak lingkar luar Bandung gitu lah ya, bagian selatannya gitu kalau bisa dibilang. Gue nggak tahu nama daerahnya apa dan gue cukup shock sih lewat sini karena culture shock di Bandung, lampu merah 250 lebih. Bisa ngopi dulu ini mah. Setelah melewati beberapa stopan, jailah orang Bandung banget kali nyebutnya stopan. Kita sempat rest dulu sebentar untuk isi tenaga dulu. Lanjut lagi mengarah ke Tasik via Nagrek, dan pas lewat jalur ini di otak gua memutuskan untuk touring-touring gua berikutnya. Sepertinya gua nggak akan lewat lagi jalur ini. Karena ternyata rame banget guys. Gua prefer lewat selatan yang lebih jauh dan lebih lama, tapi gua enjoy sama perjalanannya. Daripada lewat sini yang mungkin lebih cepet, tapi gua nggak bisa nikmatin perjalanan. Ya kalau kalian mungkin waktunya terbatas, lewat jalur tengah mungkin bisa jadi pilihan. Tapi ya konsekuensinya memang lebih rame dibanding jalur selatan. Oke, jadi sekarang kita sudah di apa tadi ya? Banjar. Sekarang kita lagi di Banjar. Tadinya karena kondisi jalanan yang cukup ramai, tadi kita mau turun dari Banjar ke arah Pangandaran, baru habis itu nanti kita naik ke arah Dieng. Nah, tapi berhubung tadi 12 km menuju Banjar udah cukup sepi ya kan. Jadi kita putuskan untuk ya udahlah, kita tetap stay di jalur ini aja. Karena ya pastinya lebih cepat untuk sampai ke Dieng gitu loh. Sebenarnya lewat sana lebih lama dikit lah ya, mungkin lebih lama sejam lah, karena memang lebih muter gitu, karena jatuhnya kita udah turun ke bawah ke arah selatan terus kita naik lagi ya kan ke arah Dieng. Jadi ya kita putuskan untuk tetap stay di jalur tengah aja. Jadi dari Banjar kita akan menuju ke Dieng, 190 km, 4,5 jam lah ya.
kurang lebih kita bakal sampai di Dieng. Tapi pasti kita mau makan siang dulu, berhubung sekarang udah mau jam 1 ya kan. Waduh, tuh kan tiba-tiba nyebrang, dia yang kaget tuh. Ya, jadi dari tadi sih sebenarnya jalanannya nggak begitu hancur ya, cuma memang rame banget, kayak jalur utama gitulah. Beda banget sama lewat selatan ya kan. Selatan juga kurang lebih mulusnya ya sama aja kayak di sini. Kadang-kadang ada yang jelek juga gitu loh. Tapi di sini bedanya rame banget, banyak banget orang. Bahkan bus-bus sama truk itu tuh rame banget. Jadi kalau bisa dibilang gue tetap pilih jalur selatan sih kalau mau touring-touring di Jawa ya. Memang makan waktunya lebih lama kalau kita compare sama jalur tengah ini. Tapi ya lebih enjoy gitu loh, touringnya lebih menikmati. Kan nggak buru-buru juga ya kan. Jadi ya saran dari gue sih better kalau mau touring-touring di Jawa pakai jalur langsung motong paling kiri. Bagus, pinter. Better lewat jalur selatan saja. Lebih enjoy. Enak kalau lewat sana sepi ya kan. Pemandangannya juga lebih bagus. Lewat sini sih juga sekarang ini lagi mulus ya, karena mungkin kemarin habis Lebaran kan, orang-orang pada mudik, jadi mungkin lagi baru aja di aspal lagi. Tapi ya itu minus ya, memang lebih cepat, jauh lebih cepat lewat sini, tapi ramai sekali. Jadi ya biar touringnya enjoy, nikmat, saran gua lewat selatan aja. Sejauh ini pakai KLE sih aman-aman aja ya. Pegel pantat aja lah normal, karena tumpuannya kan ke pantat semua ya kan. Tangan nggak ada yang pegel, leher nggak ada yang pegel, posisinya pas. Paling karena ini aja nih, belum ada crash bar ya kan. Jadi gue nggak bisa nginjek ke depan gitu. Karena biasanya kalau pakai motor sport atau motor-motor lainnya kan suka selonjoran gitu kan kaki. Nah kalau ini mau selonjoran nggak bisa karena nggak ada pijakannya di bagian depan. Untuk power makin kesini sih tenaganya udah cukup lah ya, enak banget. Untuk nyalip-nyalip juga udah oke. Awal-awal mungkin karena gua masih sayang-sayang juga kan sama motornya, pas ke puncak kemarin belum berani buka gas banget, jadi rasanya kayak agak sedikit ngempos di RPM tengah ke atas. Cuma sekarang-sekarang ini sih gua udah ngerasa ya normal-normal aja sih, aman-aman aja gitu ya. Untuk nyalip-nyalip gampang lah. Harus ini sih, harus pinter-pinter naro giginya aja sih sebenarnya. Kalau miss gear ya memang jadi agak lemot. Jadi emang kita harus downshift terus, gonta-ganti gigi terus supaya enak tarikannya. Pengereman jos ya kan, enak banget. Rem belakangnya pakem banget. Semuanya masih standar. Motor ini belum ada yang gua modif sama sekali. Buat nikung-nikung sejauh ini aman, masih kering-kering aja jalanan ya kan. Belum ketemu jalanan basah, ban masih standar, IRC masih pakai ban dalam juga. Nikung-nikung oke, aman. Walaupun bannya semi ban tahu ya kan, tapi masih enak banget. Masih cukup banget lah ya buat cornering. Feel-nya memang bakal agak aneh kalau kalian bawanya pelan pas manuver gitu ya, pas nikung-nikung. Tapi kalau udah bawanya agak kenceng, udah normal-normal aja sih, seperti motor biasa aja lah gitu ya. Suspensi oke ya kan, ngelewatin jalan-jalan yang bumpy bergelombang sejauh ini aman. Next kita cari jalanan yang lebih hancur lagi supaya kita bisa ngerasain bener-bener performa dari motor ini. Terus apa lagi ya? Ya kurang lebih itulah ya. Kita nikmati dulu saja perjalanan kali ini. Udah enak nih, jadi udah bisa ngevlog lah ya. Dari tadi pengen ngevlog tuh udah nggak enak aja bawaan karena macet, padet banget, sepadet itu dari tadi. Kalian lihat sendirilah tadi videonya ya kan. Oke, sekarang lagi tukeran dulu, bawa X-Max 344. Jadi barusan sempat makan siang, cuma udah lapar jadi tidak ada dokumentasi pas lagi makan.
Pokoknya selama touring kali ini kita tuker-tukeran terus aja. Turbo KLE, turbo X-Max ya kan. Kalau naik X-Max enak, kakinya bisa selonjoran. Cuma adaptasi pas baru pindah motornya aja yang agak ini ya, agak kerasa karena stangnya dari lebar banget jadi kecil ya kan. Bawa X-Max selebar ini jadi berasa kayak motor kecil gitu loh. Tapi sejauh ini X-Max enak banget sih tenaganya buat ngejar-ngejar KLE. Mau jalanan landai kayak gini atau pas lagi tanjakan. Dari tadi kita ketemu tanjakan-tanjakan juga ya kan. Itu bener-bener enak banget ngejarnya. 344 sih menurut gue udah pas banget ya buat yang mau pakai touring. Kalau nyari yang kenceng banget mungkin ya bisa di atas itu gitu kan. Cuma biasanya lebih rewel gitu mesinnya. Tapi sejauh ini gue cukup nyaman sih dengan 344 ini ya. Udah cukup lah menurut gue. Tarikannya udah oke banget. Terus ini kan depan udah ceperin ya. Yang gue rasa memang tadinya kayaknya sih nggak gini ya. Cuma kayaknya makin kesini udah mulai agak jedak-jeduk nih suspensi depan. Karena suspensi depan kan udah gue pendekin kan pakai lowering kitnya Profender. Jadi kalau misalnya lagi ada jalanan yang kurang bagus, itu tuh bunyi kayak beletak-beletuk gitu lah. Gue ngerasa kayak ada yang copot gitu. Feelingnya seperti itu gitu ya. Pokoknya setiap ada poldur ya kan, atau ada jalanan yang jelek atau ada lubang, dia tuh beletak-beletuk gitu. Untungnya belakang kan udah gue balikin ke ukuran standar kan. Jadi riding positionnya juga menurut gue enakan kayak begini. Jadi agak nungging sedikit ya kan. Kalau kemarin tuh agak aneh gitu loh riding positionnya. Kayak agak apa ya, kayak agak dangak gitu. Depannya berasa kayak agak ketinggian. Kalau sekarang menurut gue pas dan nggak bikin pegel pastinya ya. Masih tetap enak di bawahnya riding positionnya. Bensin kalau bisa dibilang ya pastinya cukup agak boros lah ya. Wajar motor udah naik cc ya kan. Jadi tadi kita isi di Jonggol full dan baru isi lagi barusan di daerah Banjar ya. Yang gak boros-boros banget sih, tapi agak boros lah ya. Oke, kita masih 4,5 jam lagi untuk sampai di Dieng, di penginapan ya kan. Udaranya hari ini lagi bersahabat sekali, nggak begitu panas dan tidak hujan juga ya kan, jadi enak, adem. Oke, lanjut lagi. Habis rest sebentar, pas banget istirahatnya di tempat yang sama kayak waktu itu gue ke Dieng sama anak-anak. Di sini juga berhentinya tanpa disengaja. Pas banget berhenti di sini dan si KLE menyentuh 1000 kilo juga akhirnya. Langsung muncul indikator servisnya. Harus sudah diservis. Kalau udah 1000 kilo memang indikator servisnya langsung muncul dia. Nah, berarti kita udah mau 500 kilo nih hari ini. Karena tadi kan start dari Jakarta, odometer tuh 500 berapa gitu, lupa, 580 ya kalau nggak salah. Berarti dikit lagi kita akan menyentuh 500 kilo untuk trip hari ini, di hari pertama ini. Jadi tadi habis istirahat bentar sambil nunggu hujan lewat ya kan. Malas banget pakai jas hujan. Jadi kita tunggu aja hujannya berhenti dan akhirnya berhenti. Cuma sebentar doang untungnya. Dan sekarang kita lanjut lagi, masih 3 jam lagi ya. Perasaan tadi udah tinggal 2 jam. Seingat gua kenapa jadi 3 jam lagi ya. Oh, soalnya ini dia pakai estimate time tuh yang mobil. Jadi pakai Cigi ini, si Apple CarPlay-nya kita nggak bisa setting yang motor, harus pakai yang mobil gitu loh. Makanya estimate time-nya jadi lama banget, jadi nambah banyak padahal tadi udah tinggal dikit. Jadi ini sih nggak 3 jam ya, karena kita naik motor ya kan, harusnya nggak segini lamanya.
Lanjut mengarah ke Dieng, ternyata sepertinya gue dilewatin jalur yang nggak sama seperti waktu gue naik Stylo ya. Gue udah lupa juga waktu itu gue lewat jalur yang mana, karena banyak ya jalur mengarah ke Dieng. Yang pastinya jalur waktu itu lebih rapih dan lebih lebar, walaupun bukan jalur utamanya. Nah yang kali ini jalannya bener-bener kecil banget, kayak cuma buat satu mobil aja, dan ada beberapa titik jalanan yang bener-bener hancur. Mana pas lewat sini udah gelap, bener-bener mengandalkan penerangan dari motor doang, nggak ada lampu jalanan. Dan akhirnya kita sampai juga di penginapan sekitar jam setengah 8 malam. Selamat pagi dari Dieng. Enak banget pagi ini cuacanya. Kalian bisa lihat, wow, mataharinya baru aja terbit dan sekarang udah jam 6 di sini. Cuacanya enak banget. Dingin, cukup dingin, apalagi semalam bisa sekitar 12 sampai 13 derajat. Tapi ya enak banget, nyaman banget seperti ini suasananya di sekitar penginapan kita. Ini gue nginep di Awana Farmhouse Dieng, kalau nggak salah namanya. Satu malamnya itu sekitar 1 jutaan, tapi itu bisa buat rame-rame, ya kan, bisa buat 5 orang setahu gue karena cukup besar. Kamarnya tuh di bagian atas, ya kan, buat tidurnya. Di bawah tuh kayak living roomnya gitu, tapi bisa buat tidur juga karena ada sofa bednya. Ini tempat yang sama yang waktu itu gue ke Dieng juga sama anak-anak. Dan sekarang kita lihat kondisi motornya yuk. Ini dia motor kita, sudah kotor sekali ya, karena dari kemarin kita sempat hujan-hujanan, ya kan. Beda banget sama 2 tahun lalu kita kesini, itu nggak hujan sama sekali, jadi motor masih tetap bersih. Tapi berhubung kali ini kita dari kemarin sempat ngelewatin hujan terus, jadi kondisi motornya udah cukup kotor. Tuh, udah berubah menjadi coklat kolong-kolongnya. Tapi body-body sih sebenarnya masih bersih-bersih aja ya, karena kita kan nggak off-road-off-roadan, ya kan. Motor semua kondisinya masih sama, KLE masih standar, belum ada yang gua modif-modif. Dan si X-Max ini kan udah cukup banyak ya yang udah gua ganti-ganti. Jadi ada beberapa isu lah kalau bisa dibilang ya. Yang pertama di bagian stangnya, ini stang kan udah gua ganti nih dari GMA. Terus karena motor ini cukup keras bantingannya, kita ngelewatin jalan-jalan beton gitu, jadi geter-geter motornya. Bautnya nih di bagian sini tuh, dia tuh harusnya ada 2 baut guys. Yang ini sama di bagian sini. Nah yang baut bagian sininya lepas di jalan. Jadi kemarin udah sempet oblak gitu lah, udah sempet goyang-goyang. Jadi gue tinggal kencengin lagi baut yang satunya ini. Untungnya masih oke sih ya. Tapi mungkin nanti kalau kita nemu bengkel, gue mau nyari baut L kecil sih itu. Kemudian berhubung depan kan ya udah cukup ceper ya. Ini gue turunin 5 cm kan, suspensi depan. Jadi memang bantingannya ya cukup keras lah kalau di compare sama standar. Jadi memang motor-motor seperti ini tuh buat touring ya kita nggak benar-benar bisa nikmatin banget gitu. Karena udah ceper, keras ya kan. Jadi harus agak hati-hati kalau ketemu jalan beton atau lobang, jalanan bumpy. Nah itu harus pelan-pelan guys, karena lumayan berasa ya, bagian depan tangan sakit juga kalau kita nggak hajar lobang. Terus ini juga udah agak jedak-jeduk, jadi mau gue servis pastinya suspensi depan, ya kan. Kalau belakang sih sebenarnya udah aman-aman aja ya, karena kan udah pakai suspensi yang ukuran standarnya ya kan. Ini udah gue balikin ke ukuran yang sebenarnya, jadi udah tinggi lagi, jadi aman lah. Untuk ban ini kan gue pakai ban dari FDR, apa sih tipenya waktu itu? Gue lupa, Blaze ya kalau nggak salah. Ini sejauh ini sih aman banget ya. Kemarin kita hujan-hujanan, lewatin jalan yang jelek, bahkan sempat off-road tipis-tipis juga. Ada beberapa jalan yang rusak, itu aman-aman aja. Alhamdulillah. Bannya oke kok, nggak yang licin atau gimana gitu. Dan ya, selain itu sih aman-aman aja lah ya, normal-normal aja. Gue seneng banget sama X-Max. Powernya 344 cc buat ngejar KLE aja juga masih enak banget gitu loh. Jadi nggak ketinggalan lah pas ditanjakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan hari ini planningnya kita kan sebenarnya mau dari Dieng langsung ke Malang ya kan. Cuma kalau gue hitung-hitung durasinya kayaknya bakal lama banget. Itu mungkin bisa sekitar 18 jam atau 19 jam ya kan, karena kita maunya lewat selatan supaya bisa nikmatin perjalanannya pastinya. Nah maka dari itu kayaknya hari ini kita mungkin bakal stay di Jogja dulu, atau nggak tahu nanti mungkin stay di Pacitan atau di mana. Karena dari awal jalan pun gue juga belum booking hotel sama sekali, pokoknya langsung di tempat aja ya kan, kita mau lihat perjalanannya seperti apa. Maka dari itu sampai sekarang gue belum booking hotelnya. Nah nanti ya kita lihat aja bakal berhenti di mana ya kan untuk stay malam ini. Baru besoknya
kita lanjut ke Malang gitu loh, pengen ke Bromo. Jadi ya pokoknya ikutin terus aja keseruan kita di touring kali ini. Oh berat tetep. Voltase berapa? 12. Enggak deh. Berat tetep. Ya, hal yang gue khawatirkan terjadi juga. Si X-Max gak mau nyala. Awalnya gue pikir karena akinya ngedrop. Karena memang permasalahannya selama ini suka ngedrop karena udah upgrade perlampuan plus motornya udah di bore up juga. Akhirnya bokap gue telepon bengkel aki terdekat dan untungnya ada ya pagi-pagi gitu di Dieng pula. Kita coba jumper tapi ternyata tetap gak bisa juga. Terus kita pikir karena bensin. Karena semalam memang udah tinggal 1 bar dan gak nemu turbo jadi belum diisi. Akhirnya kita setutlah ke pom bensin terdekat. Kita isi ternyata tetap gak bisa juga. Kita coba-coba starter lagi sambil di jumper dan alhamdulillah akhirnya nyala. Jadi kesimpulannya setelah gue cari tahu kemungkinan penyebabnya karena udara dingin. Mungkin karena kerja akinya jadi kurang optimal, atau olinya mengental, atau pembakarannya jadi kurang ideal, atau penyebab lainnya. Buat kalian yang lebih paham coba komen di bawah kira-kira apa penyebabnya si X-Max jadi susah nyala begini. Oke, hari kedua kita berangkat dari Dieng udah cukup siang ya. Jam 10 lewat karena tadi ngurusin X-Max mati. Planningnya sebenarnya kan kita mau ke selatan terus mau ke arah Malang kan, arah Bromo. Nah tapi kita sambil mau lihat kondisi motor juga nih X-Max karena pas udah nyala tadi temperaturnya high. Entah air coolant-nya kurang atau ada permasalahan lain, nah itu yang masih kita belum tahu. Sebenarnya enak sih harusnya ngecek dulu gitu ya, cuma kan waktunya jadi berubah lagi nih jadwal, bingung juga sebenarnya. Jadi kita sambil turun dari Dieng sambil mau cari bengkel terdekat dulu sih, mau ngecek dulu air coolant-nya masih ada atau enggak. Takutnya udah tipis ya kan, makanya itu overheat atau takutnya permasalahan lain ya, itu sih. Ya kita lihat saja pokoknya perjalanan kali ini. Begitu tuh ya memang ya, kalau motor bore up dipakai buat touring tuh yang gua khawatirkan memang terjadi hal-hal seperti itu. Masalahnya touring itu kan kita sudah ada jadwalnya gitu ya kan. Kalau kesiangan dikit pastinya ntar harus nge-adjust jadwalnya lagi, waktunya jadi molor lagi. Makanya sebenarnya buat jalan-jalan jauh tuh pakai motor udah paling bener yang pasti-pasti saja. Kalau dari borak-borak kayak gitu ya khawatirnya ya begini deh, ada aja gitu kan permasalahan yang kita sendiri pun juga bingung juga gitu loh menganalisanya apa gitu kan. Karena yang biasanya itu permasalahannya emang cuma karena akinya doang gitu. Tapi tadi tuh udah di jumper sampai manggil tukang aki juga ya kan, udah di jumper tapi tetap gak mau nyala. Nah bingung kan, bensin ada tapi ya kita lihat saja nanti. Kita sudah di Wonosobo sekarang. Cukup lama ya karena tadi kita menyelesaikan masalah demi masalah dulu. Tadi kita sempat nyari-nyari bengkel yang ada jual baut ya kan, buat baut stang X-Max. Alhamdulillah ada, tadi nemu karena bautnya agak kecil ya, jadi agak susah tadi nyarinya. Udah berapa bengkel tuh tadi kita tanya-tanyain, 5-6 bengkel kita tanyain gak ada yang punya. Tapi akhirnya tadi ada. Terus tadi udah sempat beli air radiator juga ya kan, tapi belum diisi karena udah balik normal lagi sih, udah turun nggak ngerti deh. Pokoknya udah turun dia udah 70-an lagi, itunya 70 derajatan si suhu mesinnya. Nanti kalau misal overheat lagi baru kita tambahin air radiatornya. Normal sih karena suhunya turun terus ya, nggak yang stabil atau naik terus. Dia turun balik lagi normal, jadi ya udah kita biarin dulu aja, belum diisi air radiatornya. Dan barusan udah isi bensin untuk yang lupa deh, ketiga. Berarti kalau aku udah 3 atau 4 kali ya? Aku ketiga, emang ya? Oh iya ding.
Berarti isi ke yang 3 kalinya 147.000 tadi. Berarti sekitar belasan. Tuh ya, berarti masih banyak ya sisanya ya. Itu tadi kan ngisi cuma 11 liter paling, apa 12 liter. 1 bar, tadi sisa 1 bar. Sisa 1 bar dia itu berarti masih ada sekitar 5 liter lagi. Masih ada sepertiganya lagi berarti. Masih cukup banyak kan berarti kalau udah sisa 1 bar. Masih aman sebenarnya, cuma ya jaga-jaga aja ya kan. Berhubung tadi di Wonosobo ada turbo juga, karena habis ini kita bakal masuk hutan seingat gua. Takutnya nggak ada turbo, kita nggak nemu turbo lagi. Dan sekarang kita lanjut mau ke selatan Jogja. Jadi ya sepertinya kita planningnya bakal nginep di Pacitan aja supaya kita nggak balik lagi ke Jogja ya kan, naik lagi. Karena tujuan kita kan ke Bromo ya kan, ke Malang. Jadi ya kita lanjutkan saja nanti kalau udah di jalur selatan. Oke, sekarang kita mengarah ke Wates. Jadi kita baru aja lewatin Purworejo, ya kan. Gue tuh pengen nyamain rute kayak yang waktu itu gitu loh, karena seingat gue tuh emang enak rute yang waktu itu. Makanya gue nanya Wira kan waktu itu lewat mana. Gue lupa, karena dia ngerute. Nah, dia bilang lewat Purworejo, terus Wates, baru ke bawah. Tapi rasanya kayak agak sedikit berbeda jalanannya. Kayak waktu itu kayak nggak lewat sini gitu loh. Kayaknya waktu itu motong-motong dalam deh seinget gua. Keluar-keluar tuh udah di deket Bandara Jogja waktu itu. Tapi ya kita ikutin aja lah, nggak begitu rame juga sih. Masih oke lah ya. Ini lurus, ikutin jalan 20 kilo tuh ke arah Wates. 30 menit lah kita sampai di Wates. Habis itu baru kita menuju selatan Jogja, jalur lintas selatan. Kita kembali lagi ke selatan. Sayang belum ada crash bar sih ya. Jadi kaki nggak bisa naruh di depan gini guys. Karena lama-lama posisi kayak begini kayak nggak pegel sih, nggak sakit ya. Cuma kayak pengen selonjoran aja gitu, pengen lurusin ya kan. Biasanya kalau naik ZX25 kan ada frame slider tuh, jadi bisa nginjek depannya. Nah ini belum ada frame slider atau crash bar, jadi nggak bisa. Kita udah di jalur selatan harusnya. Tadi udah sempat lewatin Obelix Sea View. Harusnya sih ini udah jalur selatan juga ya, tapi belum jalur yang lebarnya itu. Sedikit lagi sih harusnya, karena 55 menit lagi kita bakal sampai di pantainya. Nah ini kayaknya dikit lagi nih. Baru kali ini lewatin jalur sini, tapi enak banget sih tadi lewatin. Entah jalan baru atau entah emang kita nggak pernah diarahin lewat sana ya. Itu enak banget, lurus-lurus doang ya kan, kosong, sepi, jalannya bagus, enak pol. Nah ini udah bau-bau jalan selatan ini, jalur selatan. Ini baru touring yang sebenarnya ini, lewatin jalan yang kayak gini ya kan. Seru, bukan jalan mulus sih yang dicari, sepinya itu loh. Kalau kemarin kita bareng orang kerja, bareng orang beraktivitas, jadi nggak berasa touringnya. Kalau ini baru berasa touring. Oke, gua tukeran motor sama bokap gua. Jadi sekarang kita mau nyobain X-Max nya di jalur lintas selatan. Baru kali ini nih kita bawa ke sini ya.
Akhirnya dia lewat jalan yang kosong. Semenjak di bore up tuh dari dulu pengennya kita bawa ke sini ya, biar ngerasain tenaganya gitu kan. Nah, akhirnya kesampaian juga nih, kita bawa ke sini. Habis bawa KLE terus bawa X-Max tuh, X-Max jadi kayak apa ya, kayak stylo kecil banget rasanya. Padahal segini lebar tapi rasanya jadi kayak kecil gara-gara habis bawa KLE. Adaptasi lagi nikung-nikungnya ya kan. Mantap tenaganya, isi terus. Tapi ke JLS kali ini lebih rame loh daripada biasanya loh. Gue udah berapa kali kan lewat jalur sini, terus biasanya tuh bener-bener sepi gitu loh, yang gak ada orang. Ini mungkin karena banyak anak sekolah pulang juga nih. Karena gue pertama kalinya nih sore-sore kesini ya. Biasanya selalu pagi gitu ya kan, atau waktu itu sempet siang juga. Gak pernah serame ini nih. Ini rame banget dari tadi. Gak banget sih, tapi ya hitungannya rame lah kalau dibanding sama gue biasa kesini ya. Cukup rame. Tanjakan gue ngisi terus ya kan tenaganya. Mantep. Beda banget jauh akselerasinya sama standar. Stabil banget juga motornya, nggak goyang-goyang. Kosong, ayo. Wah, tenaganya. Ke 100 di tanjakan juga masih hayu. Setelah menikmati jalur lintas selatan yang sangat-sangat nikmat, kita menyempatkan untuk foto-foto dulu sebentar di jembatan apa ini ya, lupa juga gua. Dan setelah itu kita lanjut makan siang. Seperti biasa di Pantai Sundak yang lokasinya masih di jalur lintas selatan ini. Setiap main ke jalur lintas selatan Jogja, tempat istirahat gue selalu di sini guys. Kalau kalian ada saran tempat yang bagus selain di sini, boleh dong komen di bawah tempat nongkrong yang enak di pinggir pantai kayak gini. Pengen nyoba suasana baru aja. By the way, durasi videonya udah setengah jam aja nih. Biar nggak kepanjangan, kita lanjut di part 2 kali ya. Pokoknya stay tune terus aja di YouTube channel Harald Tarkan.